Baik, Saya di keluarga besar. karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:05, saya mulai ya Pak ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Anwar selaku penanggung jawab CCT Batch 7 Wilayah 1 dan kepada Ibu Mia Rusmiati selaku instruktur CCT Batch 7 Kelompok 1A. Dan tak lupa selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan Ananda sekalian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sehingga pada pagi hari ini bisa bergabung dalam acara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa meskipun hari libur tapi tak mengurangi rasa semangat kita sehingga pada pagi hari ini acara tetap bisa berlangsung dengan topik keunggulan bukanlah hasil dari tindakan melainkan hasil dari kebiasaan yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yaitu Bapak Akhlis Nurstiadi dan moderator kita yaitu Bapak Mukhlisoh. Mungkin Bapak, Ibu, dan Anda sekalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber hebat kita kepada Bapak Moderator yang akan memandukannya acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Mukhlisoh, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ketemu di jalan. Tunggu 5 menit lagi ya. Kenapa Bu Mia? Halo Bapak Mukhlis, apakah suara saya terdengar? Iya, halo. Ya, gimana Bu? Iya. Tadi saya sudah mempersilahkan Bapak Mukhlis selaku moderator untuk memandu acara pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Budi. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Iya, tidak apa-apa, Pak. Silahkan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Anwar selaku PJ VCT Batch 7 dan juga Ibu Mia PJ dari grup 1A. Yang saya hormati juga Bapak Akhlis sebagai presenter pada pagi hari ini dan juga Ibu Dwi sebagai host pada pagi hari ini. Bapak atau Mas Mugi, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Juga Ade Armeno, alhamdulillah juga menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih kami ucapkan. Pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengikuti agenda webinar ini. Mudah-mudahan agenda kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang insya Allah masih istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat usma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, untuk selanjutnya nama saya Mukhlis. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini, dan webinar pagi hari ini akan membahas tentang keunggulan bukanlah hasil dari tindakan, melainkan hasil dari kebiasaan, yang akan diisi oleh narasumber kita atau presenter kita yaitu Bapak Akhlis Nurstiadi. Namun sebelum dimulai, saya akan sedikit membacakan terlebih dahulu profil beliau. Yaitu pertama, nama Bapak Akhlis Nurstiadi, beliau kelahiran Sumedang 6 Februari 1982. Ternyata masih muda ya Pak Akhlis.
masih produktif usianya. Kemudian pekerjaannya atau aktivitasnya beliau sebagai staf quality di SMA IT Darul Quran. Untuk pendidikannya beliau S1 ITB Kimia. S2-nya di Universitas Trisakti Manajemen. Kemudian bidang penelitiannya, bidang penelitian favoritnya behavior atau perilaku dan manajemen. Itu sekilas profil singkat dari Bapak Aklis Nur Setiadi. Ya, keunggulan bukanlah hasil dari tindakan, melainkan hasil dari kebiasaan. Ada quotes dari Aristoteles berpendapat, jika kita hendak merubah hidup kita, maka rubahlah kebiasaan kita. Mungkinkah kita dapat menciptakan kebiasaan baru dalam hidup? Penasaran dengan jawabannya? Mari kita ikuti training merekayasa kebiasaan. Langsung saja kalau begitu kita persilahkan kepada presenter kita, yaitu Bapak Aklis Nur Setiadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Mukhlis dan Bu Dwi. Suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bu Mia dan Pak Anwar, dan selamat datang juga kepada Mas Mugi dan Armaino. Ya, seperti yang sudah disampaikan di dalam flyer, pada hari ini saya akan menyampaikan seminar atau training mengenai tentang merekayasa kebiasaan. Ya, memang luar biasa ya, hidup kita itu dibentuk dari serentetan kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita ingin merubah kehidupan kita ya, mau nggak mau kita harus rubah kebiasaan kita. Yang akan menjadi dasar presentasi saya atau training saya ini adalah buku ini. Ini ada buku Habit namanya, judulnya, penulisnya adalah Charles Duhigg. Buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari tentang kebiasaan, baik itu kebiasaan pribadi, organisasi, ataupun negara, itu bagus baca buku ini luar biasa sekali. Kalau kita pelajari, kita seakan-akan bisa merekayasa kebiasaan untuk kebutuhan apapun. Buku penelitian tentang kebiasaan itu dulunya lebih banyak ditekuni atau di bidang militer, tapi saat ini udah ditekuni untuk berbagai macam hal, untuk bisnis, untuk pengembangan pribadi, dan lain sebagainya. Jadi, insya Allah akan bermanfaat. Baik, saya mulai presentasi sederhananya. Oke. Nah. Ya, dari sekian banyak teori tentang kebiasaan, saya hanya mengambil satu poin saja, yaitu tentang siklus kebiasaan. Jadi semua kebiasaan yang kita miliki pada dasarnya itu memiliki siklus yang sama, yaitu ada tanda, lalu ada aksi ini adalah kebiasaannya, lalu ada hadiah. Ya, ini kebiasaan ini bisa kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk ya. Saya ambil contoh kebiasaan buruk aja. Misalnya merokok. Ya. Buat orang yang merokok, tanda dia ingin mulai merokok itu biasanya lidahnya itu terasa pahit. Ya, berarti dia udah ada tanda nih, ingin ngerokok, lidahnya pahit. Lalu dia melakukan satu kebiasaan, aksi, terus dia mendapatkan hadiah dari kebiasaan atau tindakan yang dia lakukan. Hadiahnya apa? Rasa tenang dan sebagainya. Tapi di dalam otaknya itu sesungguhnya keluar hormon yang disebut dengan hormon dopamin.
Hormon dopamin itu hormon yang memberikan rasa kepuasan. Jadi kebiasaan itu pasti melalui 3 fase ini, tanda, aksi, dan hadiah. Atau saya singkat TAH. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian atau kakak-kakak adik sekalian, kalau ingin membentuk suatu kebiasaan atau mencari kebiasaan atau merubah kebiasaan, fokus pada siklus kebiasaan ini. Nah, saya ngambil satu contoh bagaimana kita mau membentuk kebiasaan. Ini ada 2 tahap ya untuk membuat suatu kebiasaan baik yang baru. Yang pertama yaitu kita harus menemukan kebiasaan inti. Ya. Yang kedua, temukan tanda dan hadiahnya. Jadi sama, yang kita harus cari itu adalah tanda, aksi, dan hadiah. Nah, saya ambil contoh aja, misalnya kita belum terbiasa bangun subuh. Selalu telat misalnya. Nah, sebelum kita ingin merubah bangun subuh, karena bangun subuh itu sesuatu hal yang berat, kita harus mencari kebiasaan apa yang sekiranya kalau kita lakukan, ternyata bisa mempengaruhi kebiasaan bangun subuh. Nah, ini saya buat yang mempengaruhi bangun subuh adalah tidur lebih cepat. Ya. Jadi kalau kita ingin bangun subuh lebih cepat, kita juga harus tidurnya lebih cepat. Nah, ternyata tidur lebih cepat juga buat sebagian orang susah karena entah pikiran yang nggak tenang atau nggak nyaman dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwasanya orang yang sering atau terkena sinar matahari di siang hari itu akan lebih mudah tidur lebih cepat. Nah, setelah menentukan ini mungkin langsung kita menentukan, oh, saya mau punya kebiasaan berjemur 10 menit setiap jam 10, setiap istirahat. Nah, jadi ini adalah caranya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita langsung ingin biasa bangun subuh, itu berat. Kita cari apa sih penyebabnya? Ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Nah, ternyata intinya itu adalah jadi kita harus mencari kebiasaan yang strategis. Kebiasaan strategis itu adalah kebiasaan yang menjadi ujung pangkal, berdampak, dan mudah untuk dilakukan. Contohnya, kita ingin punya kebiasaan bangun subuh, kita cari penyebabnya apa, yaitu tidur lebih cepat. Tidur lebih cepat ternyata masih lebih susah kita lakukan. Kita cari lagi, apa sih penyebabnya kita bisa tidur lebih cepat? Ternyata siang hari kita harus terkena sinar matahari. Nah, dari situ kita buat, oh ya udah, saya ingin punya kebiasaan sederhana, yaitu berjemur 10 menit setiap hari di waktu jam 10, waktu istirahat. Itu bisa dilakukan buat anak sekolah atau buat orang bekerja. Ya. Nah, setelah kita menentukan aksinya apa, kita masukkan ke daftar TAH-nya. Tanda, aksi, dan hadiah. Tadi kita sudah menemukan bahwa kebiasaan baik yang mau kita lakukan adalah bangun pagi. Kita membuat aksinya adalah berjemur 10 menit. Nah, tandanya apa? Ya, mungkin mudahnya jam ya. Bisa lihat jam atau waktu istirahat. Waktu istirahat. Kalau sekolah mungkin ada bel gitu ya. Berarti saya harus berjemur. Kalau ada bel, kita harus berjemur selama 10 menit. Lalu hadiahnya apa? Nah, ini untuk hadiahnya kita harus bisa memberi hadiah kepada diri kita sendiri. Misalnya kalau kita udah berjemur 10 menit ya kita boleh ke kafe minum secangkir kopi gitu. Kita buat sendiri aja hadiahnya yang kita ingin lakukan, yang kita ingin dapatkan. Jadi kita harus memberi reward, hadiah atas upaya yang sudah kita lakukan. Ya.
Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membentuk suatu kebiasaan dari siklus kebiasaan. Ya, waktunya 20 menit ya. Oh, ternyata saya selalu cepat ya kalau presentasi. Ya, mungkin saya tambahin lagi ya. Nih, saya tambahin lagi yaitu mengganti kebiasaan buruk. Nah, ini kita misalnya saya ambil kebiasaan buruk, misalnya merokok. Merokok. Biasanya orang kenapa mulai merokok? Biasanya lidahnya pahit. Hadiahnya apa? Di otak itu ada hormon dopamin yang keluar dari otak. Nah, kalau kita ingin merubah kebiasaan merokok misalnya, maka kita harus tahu juga tandanya biasanya sama. Wah, lidahnya pahit, berarti udah tanda-tanda itu mau merokok. Kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Jangan merokok juga, harus yang berbeda. Misalnya ya, saya nggak tahu nih yang bisa bisa membuat orang berhenti merokok dengan mengganti dengan apa gitu. Apa misalnya setiap kali berhenti merokok dia makan bakso. Nah, atau yang mudah aja ya. Misalnya dia makan permen. Kalau dia bisa berhenti merokok selama 30 menit mengganti dengan makan permen, mungkin dia baru bisa menghadiahi dirinya. Misalnya kalau dia bisa melakukan itu, dia bisa dapat makan bakso. Ini adalah satu contoh aja bagaimana strategi kita untuk merekayasa kebiasaan. Berbagai macam hal, entah kebiasaan kita mau untuk olahraga, entah kebiasaan untuk belajar, atau kebiasaan apapun. Jadi intinya kita tentukan tandanya, tentukan aksinya, lalu beri reward, beri hadiah. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin langsung tanya jawab saja. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Ya, Pak Mukhlis, silakan. Ya, bismillah. Kedengeran suara saya? Kedengaran, Pak. kedengaran. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Aklis Nur Setiadi atas pemaparannya. Tadi atas pemaparannya saya sempat tangkap atau sempat saya ingat itu beberapa poin, diantaranya siklus kebiasaan, itu ada tanda, hadiah, aksi. Kemudian Aksi, hadiah. ya, kemudian tips menemukan kebiasaan kunci yang dicontohkan dengan misalkan kebiasaan bangun subuh. Kemudian langkah merancang tanda, aksi, dan hadiah. Kemudian mengganti kebiasaan buruk. Ini alhamdulillah materinya sangat luar biasa sekali dalam rangka kiat atau tips buat kita untuk menemukan kebiasaan baru atau meninggalkan kebiasaan yang buruk. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, atau adik-adik sekalian yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin boleh diawali dari saya mau bertanya. Boleh Pak Aklis?
Halo Pak Aklis. Pak Aklis, bisa terdengar suara saya? Kalau nggak ada, kita coba. Tanya Pak. Ya, silakan. Bapak atau Mas Mugi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Tadi itu apa, merokok ya? Merokok itu tadi menimbulkan atau memunculkan dopamin ya. Nah, dopamin itu apa ya? Dopamin itu apa? Terus efek buat tubuh kita itu apa? Gitu, efeknya apa? Terus apa memungkinkan nggak sih dopamin itu ada kelebihan apa? Ada kelebihan di tubuh kita gitu. Bisa berlebih gitulah. Terus kalau berlebihan tuh efeknya seperti apa gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya. Pak Mugi. Langsung saja dijawab mungkin Pak Aklis. Pertanyaan dari Pak Mugi. Mohon maaf, tadi ininya koneksinya kurang baik. Pak Mukhlis bisa ulangi mungkin ya tadi pertanyaan. Ya, tadi ada pertanyaan dari Mas Mugi itu terkait hormon dopamin. Nah, beliau bertanya hormon dopamin itu apa, kemudian jika berlebihan apa efeknya, seperti itu Pak Aklis. Oke, baik. Ya, hormon dopamin itu hormon yang memberikan rasa puas. Jadi kalau kita ngerasa puas, itu salah satu faktornya adalah Sinyalnya kelihatannya kalau Pak ya. hormon konsumtif itu punya oh ya. Suaranya kurang jelas ya. Bergema gitu. Oh ya. Sekarang udah masuk. Sudah kedengaran? Masih kayak putus-putus gitu. Apa terkendala sinyal Pak di sana? Halo? Ya, ini baru jelas. Silakan Pak. Oke, HP emang. Ya, oke. Baik. Jadi dopamin itu adalah hormon yang muncul karena rasa puas. Ya. Kalau zaman dulu itu orang bisa mendapatkan hormon dopamin itu karena melakukan suatu aktivitas yang produktif. Berkebun, menggambar, apapun itu bisa menghasilkan hormon dopamin. Nah, cuman sekarang itu masalahnya orang-orang untuk zaman sekarang orang bisa mendapatkan hormon dopamin dari hal-hal yang sifatnya konsumtif, nonton internet, makan yang banyak atau apapun. Nah, itu masalahnya hormon dopamin itu punya efek resisten. Jadi kalau kita misalnya makan es krim satu aja itu udah bisa kita dapat hormon dopamin, rasa puas. Tapi di masa berikutnya itu untuk supaya keluar hormon dopamin butuh makan 2 es krim baru bisa keluar. Nah, ini makanya sebisa mungkin hormon dopamin itu dikendalikan. Caranya dengan apa? Ya dengan puasa. Dengan mengganti aktivitas kegiatan yang tidak konsumtif. Misalnya makan atau nonton internet dan lain sebagainya. Nah, itu harus dikurangi dengan harus dilakukan puasa supaya seperti kita puasa itu kan kalau orang puasa itu minum air itu kan rasanya senang banget, puas banget. Karena kenapa? Karena dia habis puasa. Ya, mungkin itu sekilas tentang hormon dopamin. Oke Pak Kris, berarti dopamin itu yang sifatnya konsumtif gitu ya? Dopamin itu adalah hormon yang dikeluarkan otak kita untuk memberikan rasa puas, senang
kepada otak kita. Nah, itu bisa dihasilkan dari yang sifatnya konsumtif atau produktif. Nah, sebisa mungkin kita mengurangi kegiatan konsumtif supaya kita melakukan puasa dopamin, kita alihkan dengan melakukan aktivitas yang produktif. Kita berusaha supaya mendapatkan hormon dopamin itu dari aktivitas produktif. Jadi rasa puas itu karena sudah menciptakan sesuatu, mengkreat sesuatu, bukan menikmati sesuatu. Bukan yang nggak boleh, cuman dikurangi lah. Kurang lebih seperti itu. Apakah termasuk bekerja juga? Jadi kan kadang ada orang yang workaholic gitu istilahnya. Dia sampai lupa waktu, lupa sholat, lupa makan sampai jam 12 malam, jam 1 atau bahkan begadang. Ini terutama untuk orang-orang yang profesinya itu sebagai programmer gitu ya. Dia membuat aplikasi, ketika betul. membuat suatu sistem, dia merasa puas, akhirnya penasaran, terus berlangsung terus. Apa itu termasuk juga? Itu alhamdulillah ya. Jadi dia bisa mendapatkan hormon dopamin dari aktivitas yang produktif. Itu bagus. Nah, jadinya pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus ya. Berarti dia untuk orang yang seperti ini dia harus belajar juga untuk bisa menikmati hidup juga, jangan kerja terus ya. Ya baik, gimana Pak Mugi, apakah menjawab pertanyaannya? Tadi itu dopamin bisa berlebih, Pak. Bisa ada kemungkinan untuk berlebihan bisa menghasilkan berlebih gitu. Iya. Dia bisa berlebih karena distimulus terus. Makan terus. Nah, jadi yang jadi masalah kalau berlebih itu adalah otak kita jadi kebal sama hormon dopamin. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, karena dia udah otaknya sudah dibanjiri oleh dopamin karena satu aktivitas, nanti di suatu kesempatan yang lain dia melakukan aktivitas itu terus dibanjirin lagi sama dopamin, dia udah nggak merasakan kenikmatan yang sama di aktivitas yang pertama. Jadi kalau kita sampai ngalamin kayak gitu ya mau nggak mau kita harus mengurangi stimulusnya. Ya, ada lagi Pak Mugi? Berarti kalau udah kebal ngerokok udah ngerasa enak lagi ya? Jadi maksudnya udah nggak ngerasa, karena udah ngerasa tebal gitu ibaratnya kalau kita udah kapalan gitu kan, berarti udah nggak ngerasa enak lagi kan? Betul. Padahal itu kalau udah perokok itu, betul kalau udah nggak, justru kalau nggak ngerokok rasanya kelihatannya kayak nggak enak gitu. Dulu pernah sih, udah sempet candu tapi sekarang udah hilang. Sempet ngerasain jadi pecandu rokok gitu dulu. Jadi kalau udah jadi pecandu itu justru kalau nggak merokok itu nggak enak jelas. Gitu. Nah, kalau tadi kan seorang perokok gimana? Jadi kan tadi kan ini katanya kalau berlebih bisa kebal gitu, jadi rasa nggak enak. Lah padahal kalau perokok itu kalau udah jadi pecandu itu justru kalau nggak ngerokok itu rasanya malah nggak enak. Gitu. Sepet pahit gitu. Nah itu kalau berlebih itu efeknya positif atau negatif gitu, Pak? Gimana Pak Aklis, bisa didengar suaranya? Pak Aklis? Terjadi gangguan kelihatannya videonya freeze ya. Sempat keluar juga. Punya Dwi juga freeze. Punya saya bisa, Pak. Bisa sekarang ya. Iya. Oh ya, tadi sempat itu sinyal kelihatannya. Ya, baru hujan kali ya, Pak lagi. ya. Gimana Pak?
perlu diulang? Boleh? Tadi kan kalau berlebih kan jadi kebal gitu, jadi kan jadi nggak berasa gitu ya. Nah, padahal kalau seorang perokok itu kan tadi kan karena bisa berlebih itu ya dopamin ya. Itu justru kalau orang udah jadi perokok itu kalau nggak ngerokok itu rasanya malah nggak enak gitu. Jadi kan kalau kelebihan dopamin kan rasanya kayak kapalan gitu kan. Jadi kebal gitu tadi. Nah, padahal kalau perokok itu kalau udah jadi pecandu itu justru kalau nggak ngerokok itu rasanya malah nggak enak. Nah, makanya itu untuk dopamin itu efeknya positif atau negatif gitu untuk kita. Betul. Jadi hormon dopamin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh otak kita sendiri. Kenapa Allah menciptakan hormon dopamin ini? Supaya bisa memberikan rasa kepuasan. Nah, jadi dopamin itu bukan dari rokoknya ya Pak ya. Jadi seseorang perokok itu ketika dia merokok, dia merasakan enak, nanti otaknya mengeluarkan dopamin. Seperti itu. Nah, kalau orang perokok seorang perokok, kenapa dia sampai rokoknya harus mungkin awalnya cukup sebatang, tapi lama-lama jadi 2 batang, 3 batang, dan seterusnya. Karena rokoknya itu mohon maaf, dopaminnya itu sudah tidak bisa memberikan rasa puas ke otaknya. Jadi dopamin itu harusnya ketika rokoknya sedikit, dia mengeluarkan dopamin ke otak, otaknya akan memberikan rasa puas. Tapi ini karena sudah kebal, dia ngerokok banyak, walaupun udah banjir dopamin, tapi otaknya tidak merasakan kenikmatan. Jadi caranya ya, kalau gimana caranya supaya dia bisa merasakan kenikmatan lagi, dia harus berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok yang cukup lama, nanti kalau dia ngerokok sekali lagi, biasanya baru ngerasa enak. Ya itu teori aja ya sih Pak, tapi pasti kasuistik ya, macam-macam. Maaf Pak Agus ya, udah pernah jadi pecandu rokok belum Pak? Oh ya belum Pak, belum. Saya dulu pernah jadi pecandu rokok, tapi alhamdulillah sekarang berhenti total gitu loh. Makanya tadi saya tanya, jadi pecandu rokok itu kalau pagi itu nggak ngerokok itu rasanya asem gitu, jadi nggak enak. Justru setelah ngerokok itu otak bisa mikir. Jadi saya kebetulan kan ada asosiasi di musisi gitu. Seorang musisi banyakkan itu kan rokok, dia ketika mau menciptakan sebuah lagu atau mencari inspirasi itu harus ngerokok dulu tuh. Betul. Santai gitu. Nah, itu baru bisa berpikir, baru bisa nyaman gitu. Justru itu yang tadi saya agak tanyakan, kenapa justru kalau perokok itu udah jadi pecandu itu kalau nggak ngerokok justru malah nggak enak gitu. Harus ngerokok itu baru bisa berpikir nyaman, enak gitu. Itu saya sudah pernah merasakan jadi perokok. Iya. Nah, itu itu aja sih. Jadi ya kalau dalam konteksnya dopamin, jadi otak kita itu membutuhkan merasakan kenikmatan itu membutuhkan. Nah, kenikmatan itu didapatkan dari dopamin. Nah, dopamin itu distimulus dengan rokok. Nah, jadi otak dan dirinya itu belum bisa tenang kalau dia merokok. Itu buat yang para pecandu ya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itulah. Ya, gimana Pak Mugi? Apa sudah puas? Dan nanti saya ganti olahraga aja biar muncul dopamin Pak ya. Iya, betul. Jadi cara untuk merubah kebiasaannya, kita harus mencari, jadi kan kebiasaan awalnya itu adalah merokok. Nah, ini gimana caranya otak kita masih bisa dapat dopamin, tapi tidak dengan cara merokok. Nah, itu yang kita cari. Jadi,
itu tantangannya memang di sana ya. Ya tapi Berarti pasti ngasih pemasukan negara dengan cara lain, Pak ya? Ngasih pemasukan ya merokok kan cukupnya besar. ya 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 ini kan apa Oke, terima kasih Pak. Udah itu aja, Pak. ya ini hanya apa ya strategi sederhananya aja padahal tentunya kompleks ya permasalahannya nggak semudah itu. Ada masalah keyakinan, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ketika kita ingin membentuk suatu kebiasaan baru, kita harus ingat tandanya. Jadi seorang perokok itu biasanya kenapa dia ingin merokok, udah ada tandanya. Lidahnya pahit, terus agak ngantuk, perasaan nggak tenang. Nah, itu udah tanda-tanda ingin ngerokok. Nah, tandanya kita udah tahu, nah kita harus cari penggantinya. Kalau kebiasaannya udah muncul tanda itu diganti dengan merokok, kita harus mengganti dengan sesuatu yang lain. Ya misalnya diganti dengan olahraga atau apapun. Nah, kalau merokok itu dapat hadiahnya ada rasa kepuasan, hasil dari hormon dopamin di otaknya. Nah, ini mungkin nggak langsung kita bisa mendapatkan hormon dopamin sebanyak merokok. Mau nggak mau kita harus membuat hadiah tersendiri. Misalnya seseorang perokok ketika dia bisa ngerokok dari pagi sampai siang misalnya, dia harus bisa memberi hadiah kepada dirinya sendiri di waktu siang. Apapun itu, saya nggak tahu apakah bisa minum segelas kopi di kafe atau apalah. Pokoknya harus ada sesuatu yang menggantikan. Nah, untuk bisa sedikit demi sedikit mengganti atau melupakan kebiasaan merokok sebelumnya. Ya ini kayaknya Mas Mugi yang punya pengalaman lebih lama ya. Nah itu tadi Pak, soalnya kalau justru untuk pengganti rokok itu susah. Ya. Apalagi kopi ya, kopi itu emang kayak apa ya, suami istrinya rokok itu. Kalau udah ngerokok itu harus sambil ngopi. Malah harus ada ya. Jadi Ya. orang untuk ketika kita nggak ada motivasi lain yang membuat untuk meninggalkan rokok itu susah. Karena kan ada motivasi lain itu baru. Cuman kalau biasanya kalau udah dikasih apa ganjalan sakit atau apa itu kadang udah sakit nggak ngerokok ya berhenti seminggu nggak mulai lagi gitu. Betul. Iya. Jadi yang saya tadi tunjukkan hadiah itu hanya berupa sesuatu yang sederhana itu untuk mempermudah aja. Sesungguhnya hadiah yang sesungguhnya itu yang motivasi terbesar kita tuh apa? Misalnya kalau mau berhenti merokok, misalnya motivasi terbesar kita ingin membahagiakan istri kita, misalnya ya, atau kita ingin anak kita nggak sampai ngikutin kita. Nah itu adalah hadiah-hadiah yang sesungguhnya, yang sebenarnya ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa atau kita tetap bisa ngasih hadiah-hadiah kecil kepada diri kita sendiri ketika kita sudah melakukan suatu pencapaian, walaupun sesederhana apapun. Ya itu ungkapannya, ya ungkapan syukur lah, syukur sederhana ya, syukur sederhana. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya. Terima kasih kepada Bapak Mugi atas pertanyaannya dan juga Bapak Akris atas penjelasannya. Terima kasih karena diskusi ini ternyata sangat menarik. Bu Dwi, bagaimana waktunya masih banyak? Masih Pak, kita sampai jam 10. Oke, siap. Untuk Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan karena waktu kita alhamdulillah masih banyak. Iya. Boleh. Iya, silakan Bu Mia. Ya, saya cuma mau ini aja ya, sharing aja karena tadi menarik banget ya pemaparannya. Pembahasan tentang hormon dopamin. Hormon dopamin itu adalah hormon yang membuat kita merasa senang. Jadi faktornya banyak yang membuat kita merasa senang, hormon itu akan keluar gitu. Nggak cuma rokok saja, ketika kita melihat sesuatu yang membuat hati kita senang, hormon dopamin itu akan keluar. Nah, hormon dopamin itu apa? Dia akan merangsang badan kita, jadi merasa rileks, merasa senang, merasa happy gitu. Nah, itu adalah hormon-hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu bisa berlebih. Nah, yang berlebih itu yang kurang baik. Nah, tadi kalau yang rokok itu kan mengandung nikotin ya. Nikotin itu adalah
salah satu manfaatnya mungkin ya, manfaat sesaat adalah memberi rasa tenang, memberi rasa nyaman, tapi sesaat gitu. Jadi ketika tadi disampaikan sama Pak Mugi itu, saya ketika saya sudah merokok, pikiran saya tuh jadi fresh gitu. Iya, karena memang efek dari nikotin itu adalah memberikan rasa tenang, tapi efeknya cuma sementara. Nah, karena efeknya sementara itu, sehingga dia memberikan efek nagih gitu. Jadi ketagihan lah untuk merokok. Jadi nikotin itu jadi bikin nagih gitu, karena sensasi ketika pikirannya bisa merasa tenang. Nah, itu tuh walaupun cuma sesaat gitu. Jadi nikotin itu bisa memberikan efek tenang kepada yang merokok, tapi hanya sesaat. Bagaimana dengan kopi? Ya, iya betul, itu kayak suami istri gitu. Karena kopi itu adalah mengandung kafein. Jadi rokok itu kan mengandung nikotin dan kafein juga kan. Nah, jadi kopi itu adalah kafein. Dia mengandung kafein. Nah, itu jadi itu aja, menarik banget tadi. Bahkan bagaimana mencoba untuk tidak kecanduan, memang itu butuh tenaga yang luar biasa ya, motivasi yang tinggi untuk bisa lepas dari kecanduan nikotin, karena ya itu tadi, sensasi ketika merasa ketenangannya itu memang bisa dinikmati ketika seseorang sudah merokok gitu. Karena sudah merokok ya efek sampingnya itu, dan itu enak gitu. Akhirnya ketagihan. Itu sih mungkin ya. Saya hanya sedikit ini aja, pengen diskusi aja karena tadi seru banget, dan pernah yang disampaikan Ustaz Akhlis juga pernah saya mendengar dari hipnoterapi. Kebetulan saya punya teman hipnoterapi, dia menyampaikan bahwa kita tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk, tapi kita bisa memulai dengan kebiasaan baru. Jadi misalkan gini, kita bangun selalu kesiangan, lalu maka kita tidak bisa merubah itu, kebiasaan buruk itu, tapi kita memulai kebiasaan baru, yaitu dengan bangun jam 5 pagi. Gitu. Nah, jadi yang tadi saya terima dari Pak Akhlis itu adalah, oh iya, berarti memulai dengan kebiasaan baik, jadi kebiasaan buruk itu hilang dengan sendirinya gitu. Jadi bukan menghilangkan, tapi merubah dengan kebiasaan baik gitu. Dan itu menarik ya diskusinya. Tadi juga saya mendengar diskusi yang sangat aktif gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini hanya sekedar dari saya gitu ya, pemahaman dari saya gitu tentang dopamin ini gitu. Dan kalau misalkan di kalau di anak remaja itu dopamin itu kan dianggap sangat ini ya, mulai banyak gitu, sangat banyak sekali, bahkan bisa membanjiri otak kita. Kenapa? Karena kan dopamin itu untuk anak-anak remaja sekarang munculnya karena mereka menonton sesuatu yang tidak baik gitu kan. Nah, itulah salah satu faktor munculnya dopamin. Jadi dopamin muncul bukan karena sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang membuat hati kita senang. Itu yang saya pahami. Mungkin itu saja. Mohon maaf sebelumnya karena ini menarik banget gitu materinya, dan tentang kebiasaan baru ini juga saya berusaha untuk tidak bisa merubah kebiasaan lama, tapi memulai dengan kebiasaan baru. Dan yang saya tangkap dari Pak Akhlis itu adalah itu. Jadi kita memulai dengan kebiasaan yang baik. Mungkin itu saja ya. Saya tidak ada pertanyaan, cuma pengen ikut diskusi aja biar nambah rame. Ya, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Mia atas tambahan ilmunya, dan saya juga baru tahu dari Bu Mia kalau rokok itu ternyata kandungannya dan efeknya seperti itu. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Mugi atau Mas Mugi yang sudah berhasil menjadi pecandu rokok. Kayaknya perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya Pak Mugi. Dan juga bisa mengajak atau mempengaruhi teman-teman yang lain supaya bisa berhenti merokok. Bu Dwi, waktunya masih banyak. Ya. 10 menit, Pak. Oke.
Masih ada 10 menit lagi mungkin dari Armeno atau Ibu Darmayani. Ada ya pertanyaan? Silakan. Atau kalau tidak ada, saya juga mau bertanya. Atau Bu Dwi tadi sempat mau bertanya kayaknya. Sudah terwakilkan tadinya mau sempat bertanya, tapi tadi sudah terjawab oleh Bu Mia. Oh begitu. Iya. Saya boleh ya bertanya satu aja. Boleh, silakan. Ya, jadi mungkin kalau saya ada sedikit kebiasaan buruk, misalnya seperti kebiasaan buruk saya itu terlalu doyan tidur mungkin gitu. Jadi seperti sekarang yang saya alami adalah kendalanya saya itu di kuliahan sudah telat semester, sekarang jadi semester 9 gara-gara skripsi saya belum selesai. Cuman setiap saya mengerjakan skripsi itu timbulnya ngantuk gitu. Ngantuk terus saya tinggal tidur laptop saya. Seperti itu. Jadi itu untuk melatih atau merubah kebiasaan buruk itu gimana tuh Pak? Ya, tadi kebiasaannya gimana? Skripsi. Jadi kebiasaan lagi ngerjain skripsi, kalau udah capek tidur gitu. Kalau sudah menemukan stuck gitu, ya. Bukan capek sih, stuck gitu. Langsung jangan saya tinggal tidur gitu. Ya, tergantung ya. Kalau memang saatnya tidur ya emang tidur ya. Ya, yang kalau emang mau nggak mau sih kalau seseorang sudah lagi stuck, dia harus artinya saat lagi stuck itu otak udah nggak bisa berpikir. Cara terbaik adalah mengalihkan kepada hal lain. Tidur itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah tidurnya kelamaan. Atau misalnya untuk mengalihkannya, misalnya jalan-jalan keluar atau melakukan aktivitas nggak ada masalah. Yang masalah itu jadi kelamaan gitu. Apakah ngalamin sampai itu, sampai kelamaannya itu? Ya, setiap bukan cuma skripsi aja sih. Jadi setiap saya punya masalah yang sekiranya bikin saya down, itu saya mengalihkannya itu dengan tidur. Gitu. Jadi dan tidur itu jadi kebiasaan. Dan tidurnya itu bukan butuh waktu yang sedikit, tapi sampai satu hari itu seharian full tidur, bangunnya cuma waktu sholat doang, habis sholat tidur lagi gitu. Iya. Ya tentu itu ya kalau udah kelamaan itu udah nggak baik ya. Pada dasarnya sih kalau kita mengalami seperti itu ya sama ya. Tadi kan kita pakai T ya. T-nya tanda, terus maaf ini mau nge-charge dulu. Kira-kira kalau tandanya berarti lagi ada masalah kan ya? Ya, ya tandanya. Terus aksi sebelumnya itu tidur kan? Iya, tidur. Halo? Ya, halo, ya tidur. Ya, tidur. Kira-kira mau diganti dengan apa? Kalau nggak mau tidur, ada lain yang bisa ya sebenarnya bagus? Nah itu saya belum ketemu mau mengalihkannya itu ke arah mana. Ya, gitu. Belum ada kalau dulu tuh ada cendekiawan Muslim namanya Ibnu Sina, setiap kali nemu masalah dia ke masjid sholat 2 rakaat gitu. Ya, bisa nggak misalnya sekarang ganti lagi nggak masalah sholat mutlak ya 2 rakaat seperti itu, atau kalau ke masjid sholat tahiyatul masjid gitu. Terus habis itu beri reward, beri hadiah. Entah, saya nggak tahu hadiahnya apa, kesukaan mukhlis apakah. Kalau saya sih nyari
kalau saya seneng ya, kopi saya seneng banget. Nah, kalau Mukhlis nggak tahu mesti ngasih hadiah apa, bisa jajan cincau mochaccino atau apa, atau apapun lah ya. Jadi kasih reward. Jadi kalau coba aja itu ganti bukan tidur tapi dengan sesuatu yang baik, produktif, misalnya sholat 2 rakaat sambil minta sama Allah dapat solusi. Terus habis itu ya kasih reward, kasih hadiah. Kenapa ini hadiah ini penting? Untuk jadi milestone ya, jadi pengingat. Oh, kita udah ada pencapaian seperti ini. Ini ada teorinya yang lain. Nanti ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita mengingat hal yang seperti ini. Oh, kita Terputus Pak suaranya. Sepertinya terkendala koneksi ya Pak Akhlis? Akhlis ya. Pak Akhlis. Pak Akhlis? Audionya tidak terdengar. halo. Ya, halo. Ya, Kedengaran gimana kah? Pak Akhlis? Lanjut. Ya, terdengar Pak. Terdengar. Tadi Ya, halo. Terdengar. tadi ini enggak udah dapet ya tandanya tadi lagi dapat masalah, stuck itu tanda. Aksinya sebelumnya tidur jadi apa? Aksinya Pengganti aksinya. begitu stuck Soalnya langsung kan tidur. tidur ya? Jadi begitu dapat Halo? stuck langsung tidur, Pak. Ya, halo. Ya, sekarang diganti ya. Aksinya jangan, kalau lagi stuck jangan tidur, tapi sholat 2 rakaat. Siap. Boleh. Ya, Pak Mugi gimana lagi? Terus habis sholat 2 rakaat kasih hadiah, kasih reward. Ya, baik Pak Akhlis, terima kasih atas pencerahannya. Tambahan dikit Pak, mungkin tambahan masukan itu. Itu pernah juga kayak Pak Mukhlis ya. Itu emang kalau pas itu ngantuk ya, gampang tidur gitu. Nah itu kalau saya dulu ngerjain skripsi atau apa itu ya itu gerak, kalau udah itu keluar sebentar nyari refreshing gitu. Dan yang itu biasanya suplemen Pak, suplemen untuk otak. Jadi biasanya kalau itu begitu ini saya konsumsi madu gitu. Jadi ketika emang suplemen kita cukup itu kadang yang gampang itu kadang emang kurang untuk nutrisi di tubuh kita itu agak ada ini. Mungkin terlalu capek mikir kita kira ya gampang tidur gitu. Ya makanya saya dulu pengalaman saya ketika ngalami kayak gitu juga pernah ngalami kayak gitu. Jadi ketika udah mulai agak ngantuk keluar aja, kalau emang masih kerjaan masih banyak, kalau tinggal tidur biasanya kebablasan, kerjaan nggak selesai kan gitu. Nah, keluar cari hawa-hawa segar. Ya, tadi bagus untuk sholat itu bagus. Tapi yang pasti itu nutrisi itu emang harus dipenuhi. Jadi ketika emang kita diperas, kadang pikiran kita diperas untuk diforsir untuk berpikir, ya itu nutrisinya harus cukup. Itu yang bisa ini untuk biasanya sih gitu kalau saya. Itu cuma share ini aja. Terima kasih, itu aja sih. Ya, oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mugi atas berbagi pengalamannya. Alhamdulillah dari diskusi ini dapat banyak ilmu, dapat banyak masukan. Ternyata sangat menarik ya. Mudah-mudahan sih kedepannya ada diskusi semacam ini lagi dan waktunya bisa lebih panjang gini Pak. Gimana Pak Akhlis? Bisa mungkin ya diadakan lagi. Saya jadwal presenternya udah penuh ini. belum host sama moderator ya. Yang ya boleh. Nanti mungkin bisa diadakan yang resminya boleh lah. yang berbayar insya Allah saya minat banget seperti ini. Sangat menarik. Ya, siap. Ya, baik. Mungkin kita cukupkan ya untuk sesi pertanyaan. Waktunya sudah jam 10.
kalau masih ada sisa waktu, mungkin dari Ibu Mia ada masukan dari diskusi kita hari ini sebelum saya serahkan ke host. Gimana Bu Mia? Ada masukan kira-kira sebagai PJ grup 1A? Sepertinya terkendala dengan jaringan juga. Ya, mungkin untuk agenda pagi hari ini kita cukupkan saja. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada sikap atau kata yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke host Ibu Ri. Ibu Dipati, silakan. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Menarik sekali ya pembahasan hari ini, sungguh banyak manfaatnya bagi kita semua, yaitu hormon dipomin ya Pak ya tadi. Iya, nah terima kasih banyak kepada Pak Akhlis Nur Setiadi yang sudah memaparkan materinya, yang sudah share materinya hari ini kepada kita semua, sangat bermanfaat sekali. Dan terima kasih juga kepada Pak Mukhlis yang sudah memandu acara pada pagi hari ini sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Bu Mia selaku instruktur dan Bapak Anwar selaku penanggung jawab VCT Batch 7 Wilayah 1 yang sudah berkenan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Pak Mugi, Ananda Armeino, Ananda Armeino dan Pak Mugi sudah bergabung dalam acara kita. Semoga acara hari ini ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sangat bermanfaat sekali. Ya Pak Mukhlis, apalagi tadi bisa menentukan tindakan, aksi, bisa menandai aksi dan memberikan hadiah. Seperti itu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:02, sampailah kita di penghujung acara. Mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Pak Mukhlis, Pak Akhlis, Bu Mia, dan Pak Mugi, Ananda Armeino. Ya, sama-sama. Lancar terus, semangat terus. Semangat terus buat kalian semua, jaga terus kesehatannya. Baik, saya tutup ya Pak ya. Terima kasih banyak.